sebenarnya saya. Iya. Hobi berarti dasar dijiwai. Cuman karena saya bukan melihat ininya sih, tapi kadang-kadang masyarakat Indonesia hari ini kan masih melihat ayam Bangkok ini, ayam aduan lah, ayam aduan ini bukan sebagai ayam hobi, tapi orang lebih melihat pendekatannya ke judi. Ya. Akhirnya kan legalitas kita main ayam, kita mau ngadain ini kan masih terhambat. Nah, menurut Mbak Joyo, usaha-usaha teman-teman di ayam ini, khususnya di TKN, apakah sudah cukup maksimal untuk bahwa main ayam itu bukan judi loh. Main ayam itu yang pertama mendorong perekonomian. Akhirnya banyak anak-anak muda macam saya, macam teman di samping ini untuk beternak. Karena kan ternak ayam Bangkok menurut saya bukan hanya aduan ya, tapi juga bisa untuk kebutuhan pedaging. Tapi kenapa masih pemerintah melarang? Pertanyaan besar saya di situ, Pak. Monggo dijawab. Jadi tolong usah dipegang, Rick. Mana tuh, Rick? Rick. Wah, orang mancing sana dia, Oh, sana iya. sebelah Ini sana. tolong Dia. di anu aja, dilangsungkan apa namanya? Live. Siaran langsung. Ya, teman-teman, hari ini saya ada di Pagutan Lombok Farm. ya di Lombok. Ini sedang kumpul-kumpul juga dengan teman-teman penghobi pemain ayam dari kelas pinggir, kelas menengah dan kelas atas. Ini banyak di sini. Ini sedang sharing tentang masalah dunia perayaman. Tadi barusan ada salah satu teman kita dari Bima. Ya, dari Bima ya. Ya. Ya, dia bertanya tentang masalah selama ini kenapa kita sebagai pemain ayam selalu dipandang dipandang sebelah mata ya, dianggap sebagai penjudi lah, sebagai apalah, padahal kita juga memiliki sisi baik daripada yang barusan tadi dikatakan, ada beberapa sisi baik katanya. Oke, saya jawab. Nih. Jadi gini ya, kita juga harus menyadari bahwasanya hobi kita itu adalah hobi yang sangat tabu ya, tabu sekali, dan kadang-kadang masyarakat juga menilai kita hanya dari sisi buruknya saja. Dia tidak pernah melihat dari sisi baiknya. Oleh karena itulah banyak sekali sekarang dibentuk. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan itu selalu pertama membentuk komunitas-komunitas penghobi ayam yang ada di daerah. Ada komunitas grup-grup kecil, banyak. Di Jogja itu hampir sekitar 25 komunitas. Ada wadahnya di situ. Namanya FKPAJ, Forum Komunikasi Peternak Ayam Yogyakarta. Di Lombok juga ada ini yang komunitas yang kelihatannya baru saya lihat, ada PPAKN ya. PPAKN. Sebenarnya ada juga yang dari Papaji, ada dari PPAI, dari Komando dan sebagainya, banyak. Nah, komunitas-komunitas inilah yang nantinya mungkin bisa akan memberikan informasi-informasi yang baik kepada masyarakat, kepada aparat yang berwenang tentang masalah keberadaan kita selaku penghobi ayam. Oleh karena itulah kemarin nggak datang ya Bang ya di acara kita ngopi bareng ya? Ya, nggak sempat. Nah, ini dijelaskan sebenarnya. Campur tangan pemerintah juga harus andil di sini. Jadi agar pemerintah juga bisa menyampaikan kepada masyarakat, aparat juga bisa menyampaikan bahwa kami itu penghobi, ya penghobi. Ya. Karena ada sebagian memang juga ya, kita nggak memungkiri, termasuk saya juga masih suka main di pro, tapi kan sebagian banyak yang main di hobi, penghobi, bukan pejudi. Jadi ada di sini kegiatan adu ayam yang di situ tidak ada menggunakan unsur kekerasan yang maksimal dan judi. Kekerasan maksimal dalam arti apa? Kalau di pro kan kita lihat sendiri dengan tidak dibalutnya ya senjatanya ayam itu, sehingga bisa melukai ayam-ayam lawannya, itu sehingga fatal, bisa merusak tubuh ayam kalau kena jalu. Tapi dengan ada di kontes, komunitas kontes, jalu itu dibungkus
Jadi safety-nya itu dimaksimalkan. Dan menang kalahnya ayam itu juga ditentukan oleh juri dan ada wasitnya. Setelah itu waktunya juga durasinya jelas, sangat jelas. Dan kalau bisa kegiatan seperti itu jangan bersembunyi-sembunyi. Kita sekali-kali naiklah pelan-pelan. Kalau sembunyi-sembunyi nanti masyarakat tidak mengetahui. Selalu image-nya itu konotasinya terhadap kita jelek. Oh, itu kumpul-kumpul ngumpet-ngumpet gigi. Nah, padahal situ kan tidak ada. Ya perlu ketahui juga buat teman-teman yang mungkin kurang paham tentang masalah hobi kita. Memang sisi buruknya itu ada, tapi banyak sisi baiknya. Sisi baiknya diantaranya di bidang hukum. Ya, dengan adanya kontes seperti ini, dengan adanya paguyuban atau pengkumpulan para penghobi ayam-ayam kontes, setidaknya akan mengurangi tingkat perjudian, mengurangi tingkat perjudian yang tadinya mereka ingin membuktikan kualitas ternaknya di tempat perjudian, mereka akhirnya bisa membuktikan atau melihat kualitas ternaknya di tempat kontes dengan ayam tidak rusak. Yang kedua, manfaatnya yaitu di bidang budaya. Setidaknya kita masih bisa menjaga atau uri-uri budaya, menjaga budaya warisan bangsa kita, karena kita tidak menutup mata bahwasanya ayam itu juga memiliki andil dalam membentuk peradaban masyarakat. Contohnya cerita yang diceritakan oleh Sindelaras, ya, Saunggali, ya, itu kan menceritakan di mana perebutan kekuasaan itu tidak harus dilakukan dengan cara perang, tapi dengan cara adu ayam, yang kalah harus mengalah, harus legowo. Itu artinya kita di situ melestarikan, mengingat budaya masa lalu. Yang ketiga, di bidang sosial. Ya. Nah, ini kan teman-teman kita juga banyak sekali ya penghobi-penghobi yang setiap ada kegiatan juga tidak lepas dari kegiatan sosial. Contohnya pas bulan Ramadan, ada mereka misalnya dari PPAKN, dari Papaji, bagi-bagi takjil misalnya, menyantuni anak yatim, membantu teman yang sakit, itu kegiatan sosial. Dan yang berikutnya adalah menjalin ukhuwah atau menjaga situasi aman dan kondusif, dalam arti cipta kondisi. Ini dengan kita berkumpul seperti ini, ya, yang tadinya nggak kenal menjadi kenal, yang tadi jauh menjadi dekat. Sehingga kalau terjadi di antara kita gesekan di luar, motornya serempetan misalnya, nggak mungkin cakar-cakaran, tabok-tabokan. Wah, tadi ketemu sama kita di sana, atau kita pernah ngebrak bareng-bareng, akhirnya damai. Jadi sebagai mempererat tali silaturahmi, seperti itu, menjaga kesatuan dan persatuan kita. Terus di bidang masalah ekonomi, kita nggak nutup mata ya. Dengan adanya kita ini, menjamurnya penghobi ayam ini, ekonomi kreatif itu bermunculan. Misalnya bikin kandang besi, itu ada di Jombang itu, dia juga peternak, dia juga pengusaha pembuat kandang besi Kalpalum ya, dari Veros itu. Saya juga ambil itu ratusan kandang besi. Artinya apa? Kegiatan kita ini memancing orang untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan kreativitas. Buat kandang, sangkar, tisa, bungkus jalu. Itu kenapa mereka ada? Karena ada kita. Jadi ada kesinambungan, kerjasama. Terus lagi ada di bidang pariwisata. Di bidang pariwisata misalnya, ya, kalau seandainya ya Lombok ini bisa menciptakan kualitas ayam yang bagus, saya yakin dari luar Lombok itu banyak yang datang ke Lombok. Mereka ingin melihat, oh datang ke kandangnya A, kandangnya B, seperti yang terjadi di Thailand. Mengapa kita sering ke Thailand? Ya, kita ingin membeli ayam di sana, melihat ada pertarungan ayam di sana, ya. Nah, jadi juga merupakan suatu daya tarik buat destinasi para wisata. Semestinya ya,
dari pihak-pihak terkait itu harusnya mempunyai hasrat bagaimana bisa memfasilitasi kita orang ini agar bermanfaat buat lingkungan, buat masyarakat, dan buat wilayah itu. Karena dengan menjamurnya seperti tadi itu kan akan meningkatkan perekonomian daerah setidaknya. Adanya uang masuknya dari luar daerah masuk ke daerah kita. Ayam kita laku dibeli orang Bandung misalnya, berarti kan uang Bandung masuk ke Lombok. Kurungan kita dibeli orang Jogja, berarti uang Jogja masuk ke Lombok. Seperti itu. Harus seperti itu. Karena kalau tidak diwadahi, kalau tidak diperhatikan, saya yakin ya, teman kita segini banyaknya akan kembali lagi liar nanti, seperti pembalap-pembalap liar. Kenapa pembalap-pembalap liar difasilitasi, kita nggak difasilitasi? Harus seperti itu, difasilitasi lah. Karena kita itu memang penghobi, ya. Karena tanpa ada kita juga, nanti akan ekonomi yang kreatif yang tadi saya sebutkan tadi itu akan hilang dengan sendirinya lagi. Tapi dengan kita difasilitasi, kita diperhatikan, saya yakin nanti akan membangun perekonomian kreatif yang lebih banyak lagi sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Seperti itu. Meningkatkan Ya, petani juga. ya pertanian juga seperti itu. Bertani jagung, beras merah. Kalau dulu itu kan orang ribut ya. Kenapa saya beras harganya turun? Dijual gabah harganya turun. Tapi begitu kita hadir, mereka sudah punya pasar. Pasarnya yaitu kita ini. Dan kita tidak pernah demo kalau harga jagung naik, harga gabah naik. Nggak pernah kita bermasalahkan itu. Harusnya ya itu pemerintah juga harus paham ini. Makanya harapan kami ya semoga dinas-dinas terkait yang ada di wilayah itu memperhatikan kita. Mungkin itu Bang. Ada lagi. Ya nambah. Yang jadi PR kita nambah. Biasanya ini kalau kita Kayak dibuka maskernya nggak kedengeran? tinju ayam itu. Oh ini. Gimana? Kalau kita bilangnya tinju ayam lah ya. Tinju Tapi ayam. persepsi orang itu yang penting ngadu ayam itu ya nggak boleh katanya, apabila dibenturkan oleh agama. Gitu. Oke. Ngadu ayam itu dosa dia bilang. Betul. Kalau kita bicara masalah agama, ya ini kita kan bicara di luar konteks agama. Kalau kita bicara masalah agama, tidak hanya ngadu ayam yang berdosa, ya. Ngomongin orang aja udah berdosa. Benar. Ngadu Biar mah. Ya, paham nih kita duduk teman-teman ya. berdua, ini ngomongin orang di sana itu udah dosa. Ini parah dosanya lagi. Ah. Apalagi sampai merugikan orang lain. Itu. Karena kalau agama itu urusannya pribadi. Yang jadi masalah memang orang itu ya harus kita kasih sedikit kesadaran. Jangan ada omongan seperti itu langsung kita tentang, jangan pelan-pelan jelaskan. Saya memang sadar kalau saya itu salah, tapi ini hobi saya gimana lagi? Ketimbang saya melakukan hobi yang lebih daripada ini parahnya. Urusan pribadi kalau masalah Ya itu masalah pribadi lah gitu. Seperti itu. Jadi jangan dibenturkan dengan agama. Sesuatu kalau dibenturkan oleh agama itu pasti mentok-mentoknya di neraka, Bang. Kalau kita bicara tentang neraka surga, itu urusan yang kuasa, yang punya prerogatif. Manusia tidak punya hak prerogatif untuk menilai orang kamu kafir, kamu masuk neraka, tidak ada. Karena tidak ada itu. Yang penting bagaimanalah kita perilaku kita di dunia itu. Ya memang kita menyadari, makanya kan saya bilang hobi kita itu hobi yang tabu. Makanya kita juga harus hati-hati dan mawas diri. Jangan ngadu ayam di depan polsek. Nah itu kan nggak boleh itu. Walaupun itu nggak ada cutinya katanya. Nah itu orang gila namanya. Atau kita ngadu ayam ngetren ayam di depan masjid. Nah itu nggak boleh. Kita harus saling menghargai dan menghormati gitu aja. Sopan santunnya. Iya, dijaga etika, sopan santun. Karena itu Kalau orang kan melihat ini kan penyiksaan terhadap ayam, penyiksaan terhadap binatang, penyiksaan ya. penyiksaan. Jadi kalau orang bilang ke saya itu adalah penyiksaan terhadap binatang, mereka belum tahu cara kita memperlakukan ayam. Kalau orang masih memandang bahwa ini kategori penyiksaan terhadap binatang, lantas bagaimana yang lain?
Jadi misalnya gini, adu kuda Oke. gitu. memang kadang-kadang orang tidak mengerti apa arti penyiksaan. Iya. Kalau kita benturkan dengan KUHP, penyiksaan itu kan itu terjadi apabila tangan kita melakukan kegiatan menyakitkan kepada yang disiksa. Contohnya kita memukulkan benda ke binatang itu. Nah, yang masuk ke situ sebenarnya bukan di ayam, karapan sapi, Pak Delman yang bajak sawah, orang bawa ayam kakinya di atas mau dipotong. Nah, itu yang masuk ke pasal itu karena dia memukulkan. Menggunakan tangan ya. Makanya ada negara kita yang di situ tidak ada pacuan kuda. Dia menganggap pacuan kuda itu adalah merupakan suatu penyiksaan terhadap hewan karena kuda itu nggak mungkin lari kalau nggak dicambuk, disakitin seperti itu. Dan kalau saya lihat kalau ayam ini kan karakter yang kita gunakan tuh karakter ayam aduan, ya. Ayam itu tidak diadu aja tarung, iya. Wah tapi kalau nggak diadu kan ngomongin tarung lah. Sekarang gini untuk membuktikan omonganmu itu, ayam itu kita kurung. Dia dua mati kemarin aja. Dia kita tinggal. Kurungannya tuh dia tabrak-tabrak. Tarung hancur itu ayam itu. Atau kita simpen aja ya, kita jadi korban dianiaya ayam nantinya. Karena ayam itu karakternya petarung. Sekarang kita ambil dua ayam itu, kita lepas di sana satu, di utara satu, di selatan satu. Kita tonton aja. Tunggu 10 menit ketemu dia tarung juga. Jadi memang sudah karakter bawaan ayam itu. Dan ayam itu juga kita garap, kita rawat dengan menggunakannya kayak bayi lah ya. Kita kasih sarapan, kasih vitamin, bahkan mengalahkan anak kita mungkin. Kita mandiin tiap hari, anak kita aja nggak pernah kita mandiin. Kita suapin malahan. Belum Iya. tahu rasanya diputusin Sakit kita pacar. ciumin segala macam, Gara-gara ayam. waduh. Nah, makanya kan ya seperti itu. Iya. Heeh. Ya jawabannya seperti itu. Silakan monggo. Yuk, lagi. Yang lain. Berdua tanya langsung. Mumpung ada Mbah. Katanya mau apa? Mumpung masih ada. Ke saya aja bilang ke saya. Ada lagi nggak? Ayo, nanya. Kalau nggak ada, oke saya tutup ya. Dialog ini mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman. Tadi sudah ada apa namanya tanya jawab tentang masalah pemeliharaan, pengobatan dan sistem cara ternak ayam, dan terus ada tanya jawab juga tentang masalah dunia perayaman lainnya. Oleh karena itu dialog ini saya tutup. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, selamat siang dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.